Perkenalkan, nama saya Vincent Triunadi Sapakoli, NIM 682018-068. Di sini saya akan membahas tentang tidak memiliki integritas dalam diri seseorang. Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang integritas dalam diri seseorang, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari integritas diri. Pengertian integritas. Menurut KBBI, integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Pengertian integritas sendiri menurut saya merupakan sebuah bentuk dari konsistensinya moral dan tindakan oleh diri kita masing-masing. Berikut kita akan melihat ciri-ciri orang yang memiliki integritas. Ciri-ciri orang yang memiliki integritas. Yang pertama, orangnya tidak memimpin dengan tujuan atau kedok tertentu. Orang-orang ini memandang tugas dan tanggung jawab mereka merupakan ibadah mereka. Jadi mereka menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab mereka tanpa ada maksud untuk memperkaya diri atau menyalahkan wewenang kekuasaan mereka. Yang kedua, orang yang melakukan tindakan sesuai apa yang diucapkannya. Orang seperti ini adalah orang yang selalu menepati janji karena mereka selalu menepati apa yang diucapkannya dan berani untuk mengemukakannya. Yang ketiga, tidak bersikap munafik, yakni memiliki karakter yang berbeda ketika berada di depan karyawan ataupun di belakangnya. Orang tersebut yang memiliki integritas tidak memiliki banyak muka, alias mereka tidak munafik. Yang keempat, selalu konsisten pada apa yang diyakini dan dilakukannya dalam konteks kebaikan. Orang-orang yang memiliki integritas selalu berani mengemukakan pendapat mereka maupun mengemukakan tindakan mereka karena mereka yakin apa yang dilakukannya itu baik dalam segi moral. Jadi mereka tidak konsisten dengan apa yang diyakini dan dilakukan mereka. Berikut adalah contoh kasus orang yang tidak memiliki integritas dalam diri. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang kasus surat jalan yang diberikan oleh Brigjen Prasetyo kepada tersangka korupsi Joko Chandra. Kenapa saya mengangkat contoh kasus ini? Karena menurut saya Brigjen Prasetyo adalah merupakan contoh orang yang tidak memiliki integritas. Beliau menyalahkan wewenang dan kekuasaannya untuk meloloskan seorang koruptor yang sudah kabur dari kasusnya sudah bertahun-tahun sejak tahun 2009. Hal ini membuktikan bahwa Brigjen Prasetyo tidak memiliki integritas dalam diri. Ia tidak memandang tugasnya sebagai amanahnya, di mana tugas seorang TNI atau jenderal itu mengayomi dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat dalam bangsa negara. Tetapi beliau melakukannya demi tujuan memperkaya diri dengan menerima suap dari Joko Chandra. Akhirnya beliau masuk dalam jajaran baru tersangka kasus yang meliputi Joko Chandra. Kemudian berikutnya saya akan memberikan cara mengembangkan integritas dalam diri. Berikut adalah cara mengembangkan integritas dalam diri yang merupakan hal yang menurut saya sangat simpel namun sangat berefek dan mempunyai impact yang sangat besar dalam diri kita apalagi apabila dilakukan secara rutin dan berulang-ulang. Yang pertama, biasakan kita berbicara sesuai kenyataan. Jangan kita berbicara di lewat kenyataan apa yang kita punya. Berbicara sesuai kenyataan. Di situ orang akan melihat kita sebagai orang yang real, jujur, dan mereka akan menganggap kita sebagai orang yang memiliki integritas. Yang kedua, memenuhi sesuai apa yang dijanjikan. Yang berdefinisi lain ya ini sesuai dengan apa yang dijanjikan, kita harus menepati janji kita. Jangan kita terbiasa dengan memberikan janji-janji palsu kepada rekan atau kolega kita. Karena saat kepercayaan orang sudah hilang, mereka tidak akan lagi mempercayai kita. Dan itu merupakan ciri-ciri dari orang yang tidak memiliki integritas dalam diri. Yang ketiga adalah konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Orang yang memiliki integritas dalam diri selalu melatih dirinya untuk konsisten dalam
dalam perbuatan dan perkataan. Mereka selalu mengatakan apa yang mereka bisa lakukan. Jangan kita beromong besar dan ternyata perbuatan kita tidak sesuai. Jadi kita harus berbicara dengan sesuai kapabilitas kita. Ketiga langkah ini pun kalau dilakukan secara berulang-ulang, niscaya akan memberikan dampak yang besar dalam mengembangkan integritas dalam diri seseorang. Berikutnya kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari video yang dibuat oleh saya ini? Kesimpulannya yang pertama adalah integritas dalam diri mempunyai peran yang sangat penting. Integritas kita merupakan salah satu tolak ukur yang dipakai oleh masyarakat terhadap kita. Integritas diri kita menggambarkan seperti apa sifat dan karakter kita. Integritas juga merupakan tolak ukur yang dipakai oleh perusahaan dan para pekerja. Jadi, untuk mengembangkan integritas yang lebih baik, sebaiknya dimulai sejak dini agar mempunyai efek positif di masa yang akan datang. Ketika orang melihat kita mempunyai integritas yang baik, orang akan menilai kita baik dan mempercayakan tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh kita karena kita berkata sesuai dengan perbuatan kita. Kita mempunyai tolak ukur dan standar yang tinggi dalam bekerja. Jadi atasan di kemudian harinya akan menganggap kita sebagai orang yang dapat dipercaya dan membantu juga kita untuk menjadi tangan kanan apabila kita ingin naik pangkat dalam misalnya pekerjaan yang lain. Kalau untuk kehidupan mahasiswa, dengan memiliki integritas tinggi, kita dipandang dosen dan teman-teman sebagai orang yang dapat dipercaya, dapat mengerti dengan mudah perilaku kita, dan juga sebagai kawan yang baik untuk bergaul. Mungkin itu saja inti dari video saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata, tindakan, maupun tutur kata yang lain, saya minta maaf sebelumnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.